Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk membahas satu tema inspirasi penaklukan Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan tema ini menjadi ilmu, menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih mengenal kedudukan, kemuliaan, keagungan Baitul Maqdis yang saat ini banyak dilupakan kaum muslimin. Perhatian kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis tidak seperti terhadap Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Padahal masjid ini kedudukannya itu sama sebagai tanah suci, masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi. Ya, dalam sabdanya Nabi yang mulia tidak memisahkan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Baitul Maqdis pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang Amirul Mukminin yang sangat terkenal bagaimana kepemimpinannya. Di masa beliaulah Islam menyebar ke banyak negeri yang menjadi kunci untuk futuhat yang setelahnya. Nah, Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Saya tidak akan banyak membahas tentang Umarnya. Sudah pernah saya bahas di majelis ini, antum buka saja YouTube. Kajian Darut Tauhid itu ada, ya, sudah lama, mungkin 5-6 tahun yang lalu, ya. Udah lama, ya. Nah, kita akan fokus kepada pembebasan Baitul Maqdisnya, Pak. Kenapa? Karena memang ada banyak pelajaran dan tidak mungkin dibahas semua pada malam hari ini. Ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan. Ya, inspirasinya itu apa? Yang pertama, hadirin sekalian, yang pertama, penaklukan Baitul Maqdis oleh kaum muslimin itu menjadi bukti benarnya kabar gembira dari Nabi. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan kabar gembira penaklukan Konstantinopel. Itu sama, itu seperti itu. Penaklukan Baitul Maqdis diyakini para sahabat sama ketika mereka juga meyakini penaklukan Konstantinopel. Ya. Jadi kaum muslimin luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Masih ada kabar gembira yang menanti kita, yang sampai saat ini belum terlaksana, belum terwujud. Dan kita harus yakin benar bahwa yang Nabi sampaikan pasti akan terjadi itu. Nah, kabar-kabar seperti ini kategorinya itu bisyarah, kabar gembira, ya, kabar gembira. Penaklukan Baitul Maqdis, penaklukan Mesir, Nabi menyampaikan dengan lisannya, ya, Nabi menyampaikan dengan lisannya. Termasuk penaklukan apa? Konstantinopel. Nabi menyampaikan dengan lisannya.
Sebagai contoh, hadirin sekalian, ketika Nabi yang mulia menyampaikan tentang penaklukan Mesir, itu Nabi memberikan arahan, wasiat kepada siapapun nanti yang menaklukkan. Dan Mesir ditaklukkan di masa Umar juga, Pak. Ini hebatnya nih. Itu kan negeri yang punya peradaban yang luar biasa pada masanya, ya. Itu Mesir itu luar biasa. Nah, ketika Nabi yang mulia menyampaikan idzaf tatahtum Misra, apabila kalian nanti menaklukkan Mesir, ya, itu Nabi memberikan wasiat, fastausu bi ahlihi. Fi riwayatin fastausu bi ahlil qibti fa inna lahu minna zimmatan. Maka Nabi yang mulia menyampaikan kalimat yang menarik. Apa itu? Kalimatnya, hendaklah kalian berbuat yang terbaik, berlemah lembut. Nah, ini sama ketika Nabi mewasiatkan agar seorang suami berlemah lembut kepada istrinya, ya, fastausu bin nisa'i khaira, berlemah lembutlah kepada wanita, kepada istri kalian, gitu ya, berbuat baik. Sama kalimatnya. Baik, apa yang menarik? Nabi yang mulia menyampaikan, karena antara kita dengan mereka itu ada hubungan kuat sekali, Pak. Ya, di mana hubungannya? Hubungannya adalah Nabi yang mulia itu nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim dari Hajar yang punya anak Ismail. Ya, Ismail itu nenek moyangnya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Dan Nabi yang mulia atau Arabnya Arab Musta'ribah. Ada Arab Al-Aribah, itu Arab yang asli, itu Yaman, dari keturunan Nabi Hud. Orang-orang Yaman tuh nasabnya ke Nabi Hud. Nabi Hud itu kaum Ad, di mana diutus antara Hadramaut dan negeri Oman. Kalau sekarang itu panjang, nanti ada disebut Al-Ahqaf. Di Yaman ada provinsi Ahqaf. Ada kampus ternama juga, kampus Al-Ahqaf di Yaman itu. Ya, orang Arab. Kata Nabi, yang Nabi Arab itu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan aku. Nabi Arab, maksudnya emang Arab. Karena selainnya Bani Israel, yang banyak itu Bani Israel. Nabi Ibrahim bukan Arab, orang Babilonia, orang Arab, orang Irak. Itu Nabi Hud. Arab Al-Aribah itu moyangnya Arab. Ada beberapa kabilah yang masih ada. Sampai kemudian nanti mereka tinggal di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yang bernama Hajar dan putranya Ismail. Ya. Ada Arab Al-Baidah, Arab yang sudah punah. Arab yang agak susah mencari jejaknya, kecuali peninggalan-peninggalannya saja. Seperti kaum Nabi Saleh, kaum Samud di kota Al-Ula atau di Madain Saleh, sekarang masuk ke provinsi Madinah di Arab Saudi. Al-Hijr itu masih nyambung dengan Wadi Rum dan juga dengan Petra di Yordania, negeri Syam, ya. Nah, kembali, jadi Nabi yang mulia itu ada nasab dari Ismail. Ismail itu ibundanya Hajar. Dari mana Hajar? Dari Mesir, sukunya Qibti. Nah, itu menarik. Dan ditaklukkan oleh Amr bin As. Terbukti. Maka Amr bin As berlaku baik kepada orang Mesir itu. Nabi menyampaikan juga, la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan.
Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik panglima panglimanya, wala ni'mal jaisu dzalikal jais, sebaik-baik pasukan-pasukannya. Itu Nabi menyampaikan baru terwujud 8 abad setengah kurang lebih setelah Nabi wafat. Itu pun para kaum muslimin menjaga wasiat Nabi itu dan yakin yang menaklukkannya berarti orang terbaik, ya, pemimpin terbaik, dan pasukannya pasukan terbaik, dan terbukti dengan pasukan itu hampir 7 abad Turki Utsmani itu memimpin 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Itu lama sekali itu, sampai kemudian ketika pasukan terbaik itu dibubarkan itu. Justru itu yang menjadi bumerang sampai kemudian Turki Utsmani semakin tidak berdaya. Belum lagi Barat bangkit, sudah berakhirlah peradaban Islam di masa Turki Utsmani dengan dibubarkannya sistem pemerintahan Islam yang bernama khilafah, ya, oleh seorang Yahudi yang pura-pura menjadi Islam, Mustafa Kemal, seorang Yahudi dari Donama. Selesai. Tapi jangan lupa hampir 7 abad itu umat Islam memimpin peradaban di masa Turki Utsmani. Itu ada pasukan terbaik. Di mana-mana kalau umat Islam kuat militernya, terbaik itu pasti akan memimpin peradaban. Sekarang kan begitu, Pak. Siapa yang paling hebat militernya? Yang paling hebat ekonominya, dia akan menguasai. Dulu tuh umat Islam, jangan lupa. Dulu umat Islam yang paling kuat militernya sedunia dan paling kuat ekonomi itu umat Islam. Sekarang lemah dua-duanya. Nah, termasuk Baitul Maqdis. Tapi menyampaikan bahwa Baitul Maqdis akan ditaklukkan. Ya, akan ditaklukkan. Bahkan di beberapa hadis Nabi menyebutkan termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya, kata Nabi yang mulia, ada 6 ketika sudah terjadi maka kiamat sudah dekat, kata Nabi yang mulia. Nah, ada yang menyebutkan ketika Nabi menyampaikan ditaklukkannya Baitul Maqdis itu maksudnya dari semenjak Umar. Ya, jadi masa Umar. Enggak lama tuh, Nabi wafat tahun 11, tahun 15, tahun 16 itu ditaklukkan Baitul Maqdis. Jadi hanya 4 atau 5 tahun saja, Pak. Hebat tidak? Hebat. Dan di masa Umar. Nah, kemudian kembali direbut lagi oleh pasukan salib hampir 1 abad lebih. Allah hadirkan lagi orang terbaiknya. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bukan nama orang, ya. Salahuddin bukan nama orang, tapi nama julukan bagi tokoh yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke muslimin. Mana Salah? Salah ad-Din itu yang memperbaiki agama, mujaddid, seorang yang punya karya besar karena dia berhasil, Pak, memperbaiki keadaan. Gak mudah, sekarang ini memang tidak mudah, harus paham rumusnya. Tatkala ingin menaklukkan Baitul Maqdis, maka belajar kepada Umar, belajar kepada Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin belajar itu, dikaji, melayakkan diri, maka Allah pilih menjadi penakluk Baitul Maqdis. Sekian lama, sekarang jatuh lagi, ya, ke tangan Yahudi. Sekarang, dulu ke tangan Nasrani, sekarang ke tangan Yahudi. Ke tangan siapa? Yahudi, ya. Belum 1 abad, tapi kita yakin bahwa Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan muslimin. Yakin, harus yakin itu. Saya baru pulang dari Palestina hari Kamis yang lalu, hampir 12 hari saya di sana. Itu ada yang menarik ketika saya diskusi dengan beberapa tokoh syekh yang pengurus Masjid Al-Aqsa, imam dan khatib di sana. Ada namanya Syekh Umar Kiswani. Antum bisa lihat di YouTube, itu bacanya merdu sekali. Syekh Umar Al-Kiswani. Ya. Hanya sayang memang tidak secanggih Mekah Madinah, ya. Itu untuk meliput kegiatan hanya pakai handphone saja, Pak. Saya ingat tuh, setiap saya ke sana ketemu si bapak itu, Syekh, orang sepuh gitu, ya. Dia bawa seperangkat
HP itu ada 3 itu di bawah itu kan, simpan di dekat tempat kajian dan di tempat mihrab. Tidak pakai kamera keren, tidak ada CCTV, nggak ada di sana. Yang sedih itu seperti itu. Tapi kita bisa mengasih informasi itu, Pak. Ya, kalau antum hadir sholat di Masjidil Aqsa-nya itu, beliau imamnya nangis itu. Indah sekali. Cuman kalau lihat di YouTube karena memang kurang bagus, ya biasa saja. Tapi kalau hadir langsung, Pak, Masya Allah, ya, itu luar biasa itu. Nah, saya diskusi, beliau menyampaikan PR besar buat kami sekarang adalah gempuran perang pemikiran terhadap syabab Palestina. Nah, ini apa? Ghazul fikri terhadap Palestina, Pak. Terutama para syabab, para pemudanya. Kenapa sekarang muncul orang-orang Palestina sendiri yang lebih nyaman berada di bawah pemerintahan Israel? Musibah bukan? Musibah bukan? Musibah. Muskilah besar. Bahkan datang ke sini tuh belum lama waktunya itu di wawancara sebuah podcast yang terkenal yang banyak followersnya itu orang Palestina diwawancara dan dia menyampaikan dengan entengnya gitu. Gak ada yang kalian tuduh itu nggak terjadi di kami katanya. Kami biasa-biasa saja. Bayangkan, Pak. Nah, sekarang ini begitu PR besarnya. Jadi jangan aneh kalau lihat orang-orang Palestina sebagian itu sudah terbawa arus pola pikirnya, pergaulannya, lifestyle-nya gitu. Nah, sekarang gempurnya lewat handphone semua, betul tidak? Kecuali Gaza, nah itu yang masih kokoh. Kecuali Gaza itu yang susah, digoyang itu susah Gaza itu. Padahal tempatnya kecil. Sekarang setelah sekian puluh tahun di blokade itu masih tetap bertahan Gaza di balik segala kekurangan, keterbatasan, kesempitan, kesulitan. Tapi mereka menggempur dengan cara lain, digambarkan sebagai kelompok yang radikal. Dan tidak sedikit orang Palestina yang terpengaruh juga. Dasar ya. Itu media itu begitu jahat ya, Pak, sekarang. Ya. Beliau menangis, doakan kami. Makanya kata beliau, datangnya kalian ke sini ke Masjidil Aqsa melihat semua tanda-tanda ya akhir zaman di sini itu kegembiraan buat kami. Maka beliau selalu menyampaikan, bagi siapapun yang sudah pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Kalau iman kita benar itu jangan lupakan Masjidil Aqsa, karena itu kesatuan, betul tidak? Itu kesatuan. Itu Umar bin Khattab semangatnya luar biasa, karena Nabi yang mulia menyampaikan, la tusyaddur rihal, jangan kalian memaksakan untuk bepergian, bersusah payah illa salasati masajid, kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan ada keutamaan lain yang tidak dimiliki oleh Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tapi dimiliki Masjid Nabawi, tapi dimiliki Masjidil Aqsa. Nah, itu kita penting flashback sejarah. Penting sekali, Pak. Apa itu? Ketika di malam yang mulia, malam Al-Isra wal Mi'raj, Allah pilih Baitul Maqdis lah, Masjidil Aqsa lah tempat berjamaahnya orang-orang mulia sepanjang masa. Imamnya manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makmumnya semua nabi dan rasul. Apa ada salat berjamaah sehebat itu, semulia itu? Betul tidak? Dan yang dipilih bukan Masjidil Haram, nabi belum ada waktu itu, tapi Masjidil Aqsa. Tentu bukan berarti Masjidil Aqsa lebih utama dari Haram, tidak. Maksudnya ada keutamaan tersendiri bagi Masjidil Aqsa. Sayang kaum muslimin banyak menerima informasi dari media mainstream. Ya, termasuk saya yang bicara ini dulu juga termakan oleh media mainstream tentang mereka. Allah izinkan saya sering ke sana, melihat langsung, ternyata tidak benar, Pak. Maka beliau menyampaikan, kunjungi Masjidil Aqsa mumpung masih bisa dikunjungi. Karena puncaknya nanti al-haq dan al-batil akan ada saatnya. Sekian lama Masjidil Aqsa tidak bisa dikunjungi sampai nanti kemudian kembali kaum muslimin dan berjaya lagi.
Sekarang tuh perjuangan juga, Pak. Sekarang perjuangan. Contoh, Ramadan belum ada orang yang berani bawa jamaah ke sana. Siapa dibari tidak berani. Beresiko. Dulu mah banyak. Ya, sekarang dibatasi kita ke sana. Ya. Artinya apa? Pahami sejarah. Oke, kita mulai ya. Satu dari hikmah yang banyak itu. Ternyata kenapa Umar sangat semangat sekali, Pak, datang kemari apa? Ini tempat luar biasa, sejarahnya itu luar biasa gitu. Dan Umar menyampaikan, ini pergolakan tentang umat Islam itu di sini. Ingin melihat bagaimana kondisi umat Islam di sini, kata Umar. Ya, ketika Baitul Maqdis jatuh kepada muslimin, dikuasai sepenuhnya muslimin, dan muslimin pasti harus yakin akan adil dalam memimpin, pasti itu. Ya, makanya kemudian ketika Baitul Maqdis ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pendeta Patrick Sophronius itu, uskup yang agung itu menyampaikan kalau benar yang datang kemari sesuai dengan sifat yang kami pelajari selama ini di kitab-kitab kami, kami yakin dia tidak akan zalim. Jangan takut wahai rakyatku. Ini karena mereka khawatir karena 2 bulan pengepungan Baitul Maqdis oleh muslimin. Yang mimpin siapa? Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orang yang zuhud. Yang kata Umar, ya Abu Ubaidah, kami semua dirubah oleh dunia, kecuali engkau. Dunia tidak bisa merubah Anda. Masya Allah. Kenapa? Karena Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah itu dia gubernur Syam. Gubernur itu sekarang apa? Bukan gubernur yang luar kecil, tidak. Negeri Syam itu berapa negara? 4. Berarti ada 4 presiden kalau sekarang kan? Syria sekarang jadi negara tersendiri, Palestina juga, ada Lebanon, ada Yordania. Ya, itu dulu gubernur namanya Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, dan beliau syahid. Kenapa? Wafat terkena taun amwas. Taun amwas. Terkenal kisahnya ya. Pandemi taun amwas. Ya. Banyak sahabat yang syahid dengan tahun itu. Nah, kembali, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang sendiri, Pak. Umar datang, dan Umar yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka namanya 3 huruf karakteristiknya. Ketika datangnya, jumlah tambalan bajunya, bolong-bolongnya itu sampai detail itu, bayangin. Si Patrick ini tahu tuh, Sophronius tahu, maka dia menanti. Makanya mereka tidak takut kalau benar ini yang disampaikan, kami akan serahkan dengan sukarela gitu loh. Nggak usah ada pertumpahan darah, kami serahkan dengan sukarela. Tapi undang pemimpin kalian kemari. Luar biasa. Maka Amr ibn As, Abu Ubaidah mengirimkan surat kepada Umar di Madinah, yang intinya bahwa pemimpin agung Baitul Maqdis ya itu meminta Anda sendiri yang datang kemari wahai Amirul Mukminin. Umar menerima surat itu. Umar kemudian bermusyawarah syura dulu bersama orang-orang terdekatnya. Siapa? Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan banyak para sahabat. 2 pendapat. Yang pertama menyampaikan, ya Amirul Mukminin, jangan keluar Madinah, jangan. Ya, penaklukan serahkan kepada para panglima saja. Ya, itu dikuatkan oleh Utsman bin Affan. Satu ide lagi, ya Amirul Mukminin, Anda keluar, bismillah. Itu menjadi tanda kemenangan muslimin. Yang ditaklukkan bukan tempat biasa, tapi Baitul Maqdis yang sangat tinggi kedudukannya, yang sangat mulia. Bahkan muslimin dulu sholat sekian bulan, sekian tahun menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, luar biasa, Pak.
Ya. Umar istikharah dan Umar menerima sarannya Ali bin Abi Thalib. Maka Umar berangkat. Ketika berangkat itu disiapkan pasukan. Umar dengan firasatnya, Pak. Kata Umar, cukup, tidak usah. Hanya aku dengan pembantuku saja. Namanya Aslam. Naik unta. Ada yang menyampaikan naik keledai, ada yang menyampaikan naik unta. Berjalan. Dan Umar bin Khattab membuat aturan. Setelah 100 atau setelah sekian kilometer gantian. Aku yang turun, kamu yang naik. Nanti ya kamu yang turun, aku yang naik. Begitu terus. Tentu takut sekali, malu kan si pembantunya ini. La yumkin ya Amirul Mukminin. Gak mungkin, bagaimana mungkin aku turun? Ya, aku naik, engkau yang membawa. Gak mungkin, biarkan aku saja. Umar marah. Apa engkau lebih kuat dari aku fisiknya? Kata Umar gitu. Apa engkau lebih kuat dari aku fisiknya? Itu Umar kan luar biasa, pas lagi apa ya? Ya fit-fitnya lah. Ya kan setelah Nabi wafat kan usia Umar itu luar biasa, itu hampir dekat sama Nabi, 63 wafatnya. Tapi kan Umar kan 10 tahun lebih menjadi pemimpin. Jadi sekitar usia 50 sekian itu masih fit. Ya, makanya Umar tegas, apa engkau lebih kuat daripada aku fisiknya? Diam, Bang. Udah jalan. Nah, itu semuanya firasat Umar tuh. Nanti Umar menceritakan. Itu firasat kuat sekali Umar itu. Ya, enggak usah diiring-iring, enggak usah. Sampai muslim itu khawatir kalau ini tipu daya, enggak usah, udah bismillah. Umar tuh begitu. Ya. Apa yang menarik di Jabiyah, ini Jabiyah ini tempat dekat dengan Baitul Maqdis. Sekarang masuk wilayah Palestina. Ya. Dari Yordan itu bisa juga masuk. Dulu kan satu kesatuan negeri Sam namanya. Sekarang memang ya karena ada nation state, jadi dibatasi oleh negara-negara itu, negara bangsa itu. Itu Umar bin Khattab datang, Pak, disambut oleh para sahabat. Udah nggak sabar nih, siapa? Amr bin As, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, banyak menanti. Ketika Umar sampai, itu Amr bin As itu malu. Aduh, ini penampilannya nih nggak keren kan sekarang gitu ya. Ini nggak keren, bolong-bolong bajunya, aduh. Cuman Amr itu malu juga, gimana menegur Umar kan? Kita akan ketemu dengan pemimpin yang mulia, Baitul Maqdis, dan dia ingin menyerahkan langsung. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan dia menyampaikan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, aku boleh tidak meminjamkan jubah untukmu? Itu bahasa halus begitu. Kenapa, kata Umar? Engkau akan bertemu dengan orang yang hebat, yang diagungkan di sini, Uskuf Sofronius. Terus kata Umar, ya kita ingin Anda berpenampilan yang terbaik. Ya. Umar marah, Pak. Umar marah. Wahai haka anta ya Amr, kurang ajar kamu ini. Sejak kapan kemuliaan dilihat dari penampilan? Maka Umar menyampaikan kalimat yang sering diulang-ulang, nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita ini suatu kaum yang dimuliakan oleh Islam, bukan dengan penampilan, bukan dengan topeng, bukan dengan Islam. Kalau kamu mencari kemuliaan selain dari Islam, gak akan dapat kemuliaan. Ini kita dulu siapa? Kaum yang hina kita. Allah beri kemuliaan dengan Islam. Simpan semua. Biarkan aku seperti ini. Lusuh, Pak, bolong-bolong. Umar turun. Nah, ketika Umar mendekat itu sampai berita ke penduduk Baitul Maqdis. Orang penasaran, yang mana Amirul Mukminin yang hebat, yang sekarang Baitul Maqdis akan diserahkan oleh pemimpin kami tertinggi? Kan kabayang gitu kan, itu nama itu sudah besar, Pak. Nama itu luar biasa, udah viral. Orang takut mendengar nama Umar, itu takut. Hanya dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, kamu TikTok mah ya. TV nggak ada. Jadi nama saja taunya nama Umar, wah terkenal. Orang tuh takut mendengar nama Umar itu, takut. Kebesaran nama Umar seperti itu. Dinantikan pas Umar datang, pas mendekat mau masuk ke Baitul Maqdis, itu giliran Umar yang turun, yang naik pembantunya, paham tidak? Udah nggak mau tuh, ya Amir Mu'minin jangan. Giliran kamu yang naik, aku yang nggak mau, tetap tidak, komitmen kita bagaimana? Umar turun, naik pembantunya. Umar bawa unta atau bawa keledai. Yang paling kuat bawa unta.
Siapa yang tidak? Orang-orang bertanya setelah mendekat, yang mana? Apa yang naik itu yang namanya Umar katanya? Bukan. Terus yang mana? Itu yang memegang tali kekangnya unta itu. Itu dia orangnya. Ternyata Pak, ada orang yang mengawasi dari awal. Siapa? Uskup Sophronius itu yang kemudian dia ke depan. Ini dia orang yang luar biasa, kata dia. Aku mendapati yang ada di kitabku semua sesuai dengan orang ini. Pantas engkau dipilih untuk menerima Baitul Maqdis di masa Anda, katanya. Penasaran Pak? Ada 17 tambalan. 17 tambalan baju itu ada 17 robeknya itu. Dihitung langsung sama si Sophronius itu. Mohon maaf, aku ingin melihat, dihitung benar 17. Apa sia-sia kebetulan? Tidak Pak. Kau bayang kalau Umar pas mau masuk, wah kurang keren pakai jubah gitu ya, wah ya beda gitu kan ceritanya. Justru Sophronius melihat itu. Kata dia apa? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kami yakin engkau akan berbuat adil. Tolong berikan jaminan kepada kami, karena kami yakin benar engkau adalah yang dijanjikan, engkau orang yang adil. Maka Imam At-Tabari menuliskan, ya, dengan beberapa jalur riwayat yang sahih, Umar menuliskan jaminan Pak. Umar itu jago nulis. Umar itu udah pandai menulis dari masa jahiliyah. Umar jago nulis. Maka Umar menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dikenal dengan Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar untuk penduduk Elia. Elia itu nama yang diberikan oleh orang-orang Romawi dulu. Namanya apa? Elia, ya. Nah, ketika ditaklukkan muslimin diganti oleh Umar menjadi Baitul Maqdis atau Al-Quds, yang oleh orang-orang Israel sekarang dikembalikan menjadi Ur-Shalim. Ur-Shalim itu bahasa Ibrani, artinya Dar as-Salam, Darussalam. Itu bahasa tempat kedamaian, itu namanya Darussalam bahasa Arab. Oleh si Yahudi jadi Ur-Shalim, Yerusalem. Bahasanya Yerusalem, bahasa mereka nya Ur-Shalim. Itu bahasa Ibrani itu, ya. Tapi kita tetap kita tidak mau menyebut itu, kita menyebutnya Baitul Maqdis, Al-Quds. Cuman kalau ngomong begitu pas mau masuk nggak akan boleh masuk. Sekarang begitu Pak. Ya itu strategi saja. Saya kalau ke jamaah biasa saya bilang, Bu, Pak, kalau ditanya standar ditanya itu, mau kemana di imigrasi itu Israel ditanya, saya bilang mau ke Yerusalem. Ngapain? Holiday. Nah gitu, jangan. Kalau nggak boleh masuk. Holiday berapa hari katanya? Sebutkan 4 hari 3 malam. Just Yerusalem, ya, oke. Nah gitu. Ngomong mereka Baitul Maqdis, mereka menjadi Aqsa, wah itu mau menang masuk. Ribet urusannya gitu. Itu biar mudah masuk saja gitu. Kembali. Maka Umar bin Khattab menulis perjanjian, apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah. Saya bacakan terjemahnya karena waktunya ya. Inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Elia. Nah, masih Elia tertulis, masih Elia itu masih ada dokumennya, masih ada asli, masih ada dokumennya, masih tersimpan. Sekian abad itu, ya. Umar menjamin keamanan. Ini perhatikan, luar biasa. Umar menjamin keamanan bagi seluruh jiwa, harta, gereja, salib, orang lemah, orang merdeka, dan semua agama yang ada. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni dan atau dirusak, atau dikurangi atau dipindahkan, akan tetap. Ya. Demikian pula salib dan harta mereka akan tetap. Mereka tidak akan dibenci karena beda agama dengan kami. Tidak seorang pun dari mereka akan diancam. Tetapi saat ini tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di wilayah Ilya ini. Ini pertama Umar keras kepada orang Yahudi ini. Tapi nanti diizinkan juga. Cuman pas hari itu Umar menyampaikan jangan ada orang Yahudi. Jika ada penduduk Ilya yang lebih senang menggabungkan diri dan hartanya dengan Bizantium serta meninggalkan gereja-gereja dan salib-salibnya, maka jiwa
gereja salib dijamin keamanannya sampai ke tujuan mereka. Jadi nggak mau dengan muslimin gitu, mau ikut silakan saja, pindah ke negeri yang di bawah Romawi, silahkan. Kita hantarkan, kata Umar, kita hantarkan, dijamin gak akan berkurang hartanya, kita hantarkan sampai ke negeri mereka. Itu Umar. Dan siapapun penduduk Ilya ya yang tinggal bersama mereka, ia boleh tinggal, yang mau di sini boleh, tapi wajib membayar jizyah, ya, seperti kewajiban penduduk Ilya, atau bergabung dengan Bizantium, atau kembali kepada keluarganya sendiri, tidak ada sesuatu pun yang diambil dari mereka. Di atas semua yang tercantum dalam lembaran ini ada janji Allah, perlindungan Rasulnya, perlindungan Khalifah, dan perlindungan orang beriman seluruhnya jika penduduk Ilya membayar jizyah sebagai kewajiban mereka. Saksi atas perjanjian ini adalah Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa janjinya, Pak. Itu kalau kita ke sana, Pak Haji Aman, masih disimpan, ada Al-Uhda Al-Umariyah, ada Masjid Umar, ya, ada Masjid Umar, ya. Nah, ini kontras dengan apa yang terjadi terhadap kaum muslimin. Antum baca, nggak usah yang ditulis oleh karangan ulama kita, udah jelas. Itu sejarawan Eropa pada masanya, Pak, yang objektif, dia menulis Baitul Maqdis banjir darah sampai betis ketika mereka membunuh muslimin di Baitul Maqdis. Catat itu. Bukan kalau kita jelas lah, tapi kitab sejarah kita menyampaikan. Tetapi ini siapa yang nulis? Sejarawan Barat yang objektif, yang di waktu itu dia menulis. Kalau kita ngaji sejarah, nulis itu jadi sumber yang primer itu. Masih mudah kita dapatkan sekarang. Asal dia objektif, dia akan menyampaikan. Termasuk ketika Israel, si Yahudi, gerakan Zionis datang ke Palestina, bagaimana? Peristiwa Nakba, diusir sekian juta itu, diusir, dihancurkan semua, diusir, diambil tanahnya. Betul tidak? Muslimin apa seperti itu ketika Salahuddin datang ke Baitul Maqdis, menaklukkan, mengambil dari salib, apa seperti itu? Pertumpahan darah? Tidak. Salahuddin mengambil teladan dari Umar bin Khattab. Semua aman. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu belajar kepada Salahuddin. Ketika masuk itu gereja Hagia Sophia itu, dulu itu kan Kristen Ortodok itu, ya, itu Al-Fatih masuk dan menyampaikan, jangan kalian takut, kalian aman dengan keyakinan kalian, properti kalian aman semuanya, hanya aku minta izin saja, ini gereja akan aku jadikan masjid, minta izin, Pak, ya. Dan dia beli itu. Jadi itu bukan lagi milik, kan waktu kemarin Erdogan mengganti kembali, ya, bukan mengganti sih, membungsikan kembali masjid yang sempat dijadikan museum di zaman Mustafa Kemal. Saya dulu ketika ke sana itu, sering ke sana itu masih museum. Pas kemarin itu bisa sholat, masya Allah, kenikmatan tersendiri. Sholat Jumat di sana, sholat di situ, kenikmatan tersendiri. Apakah orang non muslim tidak boleh masuk? Boleh masuk, silahkan, masih boleh, Pak. Giliran pas waktu sholat nggak boleh ada, yang boleh kita. Muslimin begitu, ya. Sudah habis waktunya? Sudah habis. Penutup. Ini waktunya terbatas. Penutup, hadirin sekalian. Ketika Umar bin Khattab datang ke sana, ternyata ada yang membuat Umar itu semangat sekali. Apa diantaranya? Lihat kalimat Umar. Aku menginginkan agar banyak kaum muslimin bisa mudah sholat di tempat ini, karena Nabi yang mulia menyampaikan. Apa keutamaannya, Pak? Orang yang berjuang memaksakan diri datang ke Baitul Maqdis itu akan diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Sebagaimana ibadah haji
yang mabrur ke Mekah. Nah kalau ke Aqsa itu datang ke sana sholat pulang lagi, itu pahalanya di samping dilipat gandakan tuh ada itu. Hal itu sahih. Bagaimana? Nabi yang mulia bersabda, lama faragha Sulaiman ibn Daud alaihissalam min binai Baitul Maqdis, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan, dia meminta kepada Allah tiga perkara. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu, hukum, jadi menetapkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kerajaan yang luas yang tidak diberikan kepada seorang setelah aku. Sulaiman itu luas kerajaannya, bahkan rakyatnya tidak hanya manusia tapi juga jin, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Yang ketiga, wa la ya'tiya ahadun ya hadzal masjid, agar orang yang berangkat memaksakan menyengajakan datang ke Baitul Maqdis, salat di sini ya, kemudian dia ila kharaja dzunubuhu kayaumin waladatu ummuhu, salat pulang lagi, kecuali apa? Aku ingin agar dia diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nabi menyampaikan dua diijabah oleh Allah, yang ketiga mudah-mudahan biar aku termasuk ke dalamnya. Nabi begitu menyampaikan, mudah-mudahan yang ketiga juga, maksudnya ya diijabah oleh Allah, karena Nabi kan sholat di Masjidil Aqsa, sehingga aku diampuni dosa-dosaku seperti bayi yang baru lahir. Itu orang mulia. Nabi masih begitu, Pak. Umar seperti itu, ketika datang Umar sholat, langsung sholat, minta diarahkan di mana. Jadi dulu digaid, ada Umar udah tahu semua tentang Sokhroh, tahu semua dari Nabi. Tapi kan datang ke sana kan harus ada tour guide-nya kan sekarang gitu ya, ada yang harus tour guide lokalnya lah. Kayak saya pertama kali ke sana, saya kan tahu sejarah karena saya sering baca, cuman bingung yang mana ini gitu kan. Ya kita perlu tour guide lokal di sana, dia menyampaikan ini. Setelah tahu mah udah biasa, kita baca lebih dalam lagi gitu. Umar begitu. Siapa? Sophronius yang tour guide-nya. Umar dipersilakan untuk sholat di gereja makam suci, itu gereja di mana Nabi Isa dimakamkan ya. Mereka kan punya begitu keyakinannya kan, mati. Kita meyakini bukan Nabi Isa yang dimakamkan. Umar menolak, nggak mau. Kalau Umar sholat di sana nanti bisa jadi masjid itu. Umar nggak ingin, harus tetap gereja. Itu Umar begitu, Pak. Maka Umar geser ke sebelahnya, sholat di sana, dibangunlah Masjid Al-Umari. Ada prasasti tentang perjanjian Umar, jeblak tadi, tempel di sana itu. Sekian lama itu. Umar sholat lagi, nanti dibangun Jami Al-Qibli. Kata Umar, aku nggak ingin sholat menghadap Sokhroh ya, karena kan sudah ke kiblat arahnya kan. Maka Umar itu membelakangi Sokhroh gitu. Dulu belum ada Dome of the Rock, jangan salah. Dulu belum ada Dome of the Rock, belum ada masjid. Dulu hanya luas lahan yang berbukit batu yang luasnya 14,4 hektar, itu dibangun di masa Bani Umayyah itu, jangan salah. Dulu nggak ada bangunan satu pun, nggak ada, ya tanah saja. Umar sholat membelakangi Sokhroh ke arah selatan karena Syam ke Mekah. Maka nanti dibangun masjid, terus dibangun sampai sekarang kita kenal istilah Masjid Jami Al-Qibli itu, yang warna kubahnya itu abu, bukan hijau, nggak ada hijau, abu gelap. Dan Sokhroh, Umar bertanya, aku tolong tunjuki di mana Sokhroh, karena Nabi yang mulia menyampaikan beliau mi'raj ke langit dari sana, itu gerbang langit. Kalau Sophronius, aku tunjukkan ya Umar. Ditunjukkan, itu banyak tumpukan sampah. Kenapa? Karena orang Romawi benci kepada Yahudi, maka dihinakan, karena itu kan kiblatnya Yahudi juga. Banyak tumpukan sampah. Umar marah, kata Umar, bersihkan ini. Umar membersihkan, nampaklah Sokhroh. Kata Umar, ini dia dulu Nabi mi'raj dari sini ke langit, kata Umar. Itu Umar yang menetapkan, Pak. Ini itu Umar yang menetapkan. Ini Sokhroh, Umar itu. Masya Allah. Karena Umar oleh Nabi yang mulia, Pak. Terbayang pahala Umar bin Khattab. Jangan lupa, Umar menginginkan agar muslimin datang ke sana. Allah alam bisawab. Sudah jam 7 lebih ya. Demikian ya kajian kita, insya Allah. Mudah-mudahan yang sudah sering ke Mekah, ke Madinah, ibu-ibu terutama ya, niatkan ke Masjidil Aqsa sebelum wafat. Bagaimana doanya? Allahumma rzuqna sholatan
fil Masjidil Aqsa qablal mamat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami bisa salat di Masjidil Aqsa sebelum wafat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.